Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansor dan para hadirin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kali hari ini kita sudah masuk pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dan penuh muliaan, kebaikan yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum." Al-ayah. Sahabat Ansor dan para hadirin dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, yang di dalamnya segala sesuatu terhitung ibadah, pahala. Dari itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun yang kita laksanakan tanpa niat oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditulis menjadi sebuah pahala untuk kita. Dari itu, marilah kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seperti itu, kita tetap dalam perlombaan tidak boleh berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan, maka hukumnya akan berbalik. Kebalikan ini yang kita lihat menjadi suatu fenomena yang luar biasa di zaman-zaman ini. Layaknya perlombaan untuk mengunggul-unggulkan jumlah rakaat ibadah dalam bulan Ramadan yang kita jalani ini. Layaknya dalam beribadah sunnah di bulan Ramadan ada yang namanya sholat tarawih. Ada yang menyatakan bahwa 11 rakaat yang paling fenomenal, 20 rakaat yang paling fenomenal. Sahabat Ansor dan para hadirin dimanapun Anda berada. Kita buka lagi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dalam sholat sunat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut sholat sunat sebagai nafilatan atau sebagai suatu tambahan penyempurna dari kewajiban-kewajiban kita yang kurang-kurang. Sebelum Ramadan, kita ada kekurangan dalam kewajiban apa? Kita sempurnakan di bulan Ramadan, memperbanyak sholat nafilah, sholat sunnah. Karena itu, maka layak dan yang paling baik adalah tanpa menghitung jumlah rakaat yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Itu yang paling bagus. Karena apa? Kita coba angan-angan, tadabbur lagi dalam surat Al-Baqarah pembukaannya, rangkaian jumlah ayat dalam pembukaan tersebut, Allah menunjukkan garis-garisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertama yang disebut adalah bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai kitab pegangan, dan di situ memuat semua yang ada. Setelah itu Allah membuat perumpamaan dalam lanjutan rangkaian kalimat di awal surat Baqarah ini. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan hewan sekecil ba'udah, sekecil nyamuk yang kata manusia sangat merugikan, ternyata banyak manfaat yang bisa diambil dari hewan yang dikatakan sangat merugikan tersebut. Dan dilanjut penutup dari ini, Allah mengungkapkan tujuan manusia, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah membuat manusia, membuat kita untuk menjadi pengatur, pengayom, dan
apapun yang ada di jagat raya ini sebagai tanggung jawab kita. Namun dalam ayat lain kita disinggung dan bahasanya dikritik atau gimana sifat dasar kita. Allah dawuh, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah sudah memberikan amanah kepada para makhluknya yang lain untuk mengatur jagat raya. Tapi yang benar-benar sombong untuk mengaku mampu membawanya adalah manusia. Sehingga ditutup dengan kata-kata innahu zaluman jahula. Bahwa manusia adalah makhluk yang sangat zalim serta sangat jahil. Kedzaliman, kejahilan biasanya ditampakkan dalam bulan Ramadan lewat menyatakan saya yang paling banyak melaksanakan sholat tarawihnya, saya yang paling bagus dalam pembacaan ayatnya, saya yang paling khusyuk dalam sholatnya. Padahal bulan Ramadan adalah bulan pembuktian kita sebagai umat, sebagai abdunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembuktian abdun ini harus benar-benar kita bawa, kita buktikan, kita niatkan seluruh yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan hanya untuk Allah, tidak untuk keluarga, tidak untuk para tokoh-tokoh, dan tidak untuk para tetangga-tetangga. Tapi murni kita niatkan, ikhlaskan apa yang kita jalani untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga layak kita mendapatkan fitri, kita mendapatkan Syawal. Baru lagi meningkat iman kita untuk benar-benar menjadi abdunnya Allah, hambanya Allah yang terpilih, hambanya Allah yang benar-benar pantas untuk menyandang khalifatullahi fil ardi. Mudah-mudahan kita benar-benar mampu untuk membawa hal tersebut, membawa perdamaian bumi, kenyamanan bumi, keserasian bumi, sehingga sampai cucu kita masih merasakan nikmatnya hidup di muka bumi ini. Ramadan, bulan untuk pembuktian tersebut. Jangan menjadi orang yang sok agamis, orang yang sok-sokan, dan apalagi menjadi orang yang benar-benar sombong. Benar-benar sombong adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombongan yang paling dihina oleh Allah adalah sombong masalah merasa paling pintar, paling baik. Mudah-mudahan terhindar dari itu semuanya dan bisa benar-benar menjadi fitri dan meningkat iman kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.